Cium. Oke, Aditya Nur Anggraeni. Hadir, Bu. Anditya Puji. Hadir, Bu. Terus Ani Susela. Hadir, Bu. Anindita. Hadir, Bu. Anna Zanetti. Hadir, Bu. Astri. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Berlian. Berlian belum hadir ya. Daniel. Daniel juga belum hadir. Devina Putri. Hadir, Bu. Dewi Retno. Hadir, Bu. Dinda Putri. Hadir, Bu. Fairuz Farhani. Hadir, Bu. Fatia. Hadir, Bu. Fauzia. Faiza. Hadir, Bu. Visa. Mama yakin ada yang bisa pasangnya. Oke, Visa. Inka Priscilla. Janti. Hadir, Bu. Muhammad Abian. Hadir, Bu. Ibu, maaf, Fauzia hadir. Fauzia, oke. Tadi mikrofonnya nggak bisa, Bu. Ibu, Daniel Ya, hadir, Bu. Daniel. Iya. Oke. Muhammad. Hadir, Bu. Mutiara Adha. Hadir, Bu. Nadia Puspita. Hadir, Bu. Nicholas. Hadir, Bu. Nisrina. Hadir, Bu. Novia Azalea. Hadir, Bu. Nur Komalasari. Nur belum hadir. Oke. Nurul Sakinah. Tadi yang raise hand itu siapa ya? Pangesti Cahya. Hadir, Bu. Putri Nanda. Hadir, Bu. Pangesti belum ada ya? Nanda siapa? Hadir, Bu, saya. Oh, hadir. Putri Nanda hadir. Ya enggak. Tadi Nurul Sakinah. Belum ada ya Nurul Sakinah? Oke. Raka. Hadir, Bu. Regina. Hadir, Bu. Regita. Hadir, Bu. Salma Nabila. Hadir, Bu. Septisa. Hadir, Bu. Septisa hadir. Sulastri. Hadir, Bu. Syifa. Hadir, Bu. Tarisa. Hadir, Bu. Firly. Hadir, Bu. Zenobia.
Hadir, Bu. Zulfa. Hadir, Bu. Ada yang belum di absen? Oke. Ibu, mohon maaf, katanya belum di ACC. Ana Zanetti. Udah. Yang belum ada tuh Berlian, Nurul, Sakinah. 2 orang lagi Ya, yang belum. Nurul katanya belum di ACC, Bu. Siapa? Nurul. Nggak ada yang masuk lagi. Belum ada, coba aja ulangi lagi. Ibu, maaf, Nurul Sakinah hadir, Bu. Tadi jaringannya jelek jadi keluar. Siapa? Nurul Sakinah. Iya. Nurul Sakinah. Tadi siapa?
Baik. Sini ada teknologi sistem komputer dan telekomunikasi. Definisi komputer. Komputer itu berasal dari kata to compute yang artinya menghitung. Komputer itu merupakan alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan dan bekerja secara otomatis.
Nah, ini ada siklus pengolahan data ya. Siklus pengolahan data itu terdiri dari input, proses, dan juga output. Untuk input, apa yang diinput? Yang diinput itu berupa data ya. Lalu setelah ada input data, nanti akan diproses atau diolah ya. Yang mengolah atau yang memproses data ini biasanya CPU, karena CPU ini sebagai otaknya komputer ya. Setelah data diolah, nanti akan ditampilkan outputnya berupa informasi yang dibutuhkan. Nah, data itu ada ya, kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan, manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti. Informasi ini hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Lalu di sini ada pengembangan siklus pengolahan data. Ada origination, ada distribution, dan juga storage untuk pengembangan siklusnya ya. Ya, untuk origination-nya ini tahap yang berhubungan dengan proses pengumpulan data atau pencatatan. Untuk yang distribution, tahap penyebaran output ke pihak yang membutuhkan informasi. Lalu ada storage, tahap proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar. Ini adalah pengembangan siklus pengolahan data. Ada origination, distribution, dan juga storage. Nah, ini ada sistem komputer. Sistem komputer merupakan jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Apa aja yang termasuk ke dalam sistem komputer? Yang pertama ada hardware, ada software, dan juga ada brainware. Hardware itu merupakan peralatan dari sistem komputer yang secara fisik terlihat dan terjamah. Contoh hardware kayak mana? Mouse, keyboard, CPU, monitor, itu termasuk ke dalam hardware. Kalau untuk software-nya sendiri, program-program yang berisi perintah untuk melakukan pengolahan data. Brainware itu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Nah, kita ini termasuk ke dalam brainware. Lalu berikutnya ada jenis komputer. Berdasarkan data yang diolah, ada analog komputer, digital komputer, dan juga hybrid komputer. Dan berdasarkan ukurannya ada mainframe, mini komputer, dan juga mikro komputer. Berdasarkan penggunaannya ada special purpose computer dan general purpose computer. Nah, ini ada pengenalan hardware. Ada alat input, alat proses, alat penyimpanan, alat output, dan juga alat komunikasi ya. Alat input langsung ada apa aja? Ada point of sale, ada teleprinter terminal, ada financial transaction terminal ya. Lalu untuk alat input langsungnya ada keyboard termasuk alat input langsung, mouse, scanner juga termasuk. Alat input tak langsung ada punch card, pita magnetik, dan juga disk magnetik. Alat pemroses. Alat pemroses ini ada CPU atau Central Processing Unit. Ada juga tempat pemrosesan yang merupakan CPU ini merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Ini slide saya jalan nggak? Jalan, Bu. Oke. Jalan, Bu. Ya, yang berikutnya ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Melakukan semua perhitungan aritmatik yang terjadi sesuai instruksi program. Melakukan pengambilan keputusan dari operasi logika
sesuai dengan instruksi program. Nah, tugas kontrol unitnya mengatur dan mengendalikan alat input-output, mengambil instruksi dari main memory, mengambil data dari main memory jika diperlukan oleh proses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja ALU, menyimpan hasil proses ke main memory. Lanjut yang berikutnya. Di sini ada alat penyimpanan. Yang pertama main memory, register, dan juga external memory. Ya, main memory ini digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan dari hasil pengolahan. Untuk register dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. External memory dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen atau simpanan luar. Nah, ini main memory terdiri dari RAM dan ROM ya. Ada alat input, isinya ada alat pemproses atau CPU ya. CPU ini sebagai alat pengolah data atau proses data ya. Apa namanya, otaknya komputer itu CPU ya. Lalu nanti akan ada outputnya berupa apa. RAM atau Random Access Memory merupakan memori yang dapat diisi dan diambil isinya oleh programmer. ROM, Read Only Memory, merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja. Nah, struktur RAM-nya bisa kamu baca sendiri ya. Jangan terbalik, kadang ada yang salah kalau RAM itu Read Access Memory ya. ROM Random Only Memory, nah itu salah. Perbedaannya hanya ROM itu hanya dapat dibaca saja ya. External memory ada SASD dan juga DASD. Apa yang termasuk ke dalam SASD? Ada punch card, paper tape, magnetic tape. Untuk yang DASD ada magnetic disk, tape strip cartridge, optical disk, magnetic drum, magnetic double memory. Nah, ini yang termasuk ke dalam alat output. Alat output. Ini ada pengenalan software ya. Software itu dibagi dua. Software sistem dan juga software aplikasi. Software sistem itu suatu program yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik. Sedangkan software aplikasi suatu program yang digunakan, maaf sebentar.
malah lihat ayah pada masuk semua. Iya, Yopo. Oke, saya lanjut ya. Pengenalan software. Ada software sistem dan juga software aplikasi. Ini software sistem. Ada sistem operasi yang berfungsi untuk mengendalikan sistem komputer. Ada utilitas, program yang dipakai secara langsung oleh pemakai untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian atau pengalokasian sumber daya sistem komputer. Device driver dan juga penterjemah bahasa. Ada software aplikasi umum, ya. Ada pendidikan. Pendidikan ini ada kamus, ensiklopedi, dan simulasi. Di entertain atau hiburan ada game, Winem. Untuk yang produktivitas kerja ada yang untuk mengolah kata seperti Microsoft Word. Untuk presentasinya itu Microsoft PowerPoint. Spreadsheet-nya itu Excel, database-nya juga Access. Untuk software aplikasi khusus, contohnya ada CAD atau Computer Aided Design, ada CAM atau Computer Aided Manufacture. Ini biasanya untuk mendesain atau menggambar, ya. Apa bisa digunakan oleh arsitek, bisa juga oleh desainer baju, ya. Pokoknya berhubungan dengan membutuhkan gambar, ya. Lalu ada inventory control, general layer, sales analysis, dan juga customer analysis. Jadi software aplikasi khusus ini diperuntukkan untuk sesuai bidangnya. Apakah untuk IT, ataukah untuk manajemen, ataukah untuk akuntansi, ataukah untuk marketing. Jadi softwarenya ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan bidangnya apa, ya. Nah, ini software, ada software sistem, ada software aplikasi. Software sistem terdiri dari sistem operasi, ya, contohnya ada Linux, ada Windows, DOS, dan Unix. Untuk bahasa ada COBOL, Pascal, Fortran, dan BASIC. Untuk device printer ada driver modem, driver printer. Untuk utilitas ada BIOS, antivirus, dan kompresi data. Untuk software aplikasi, ada aplikasi umum dan juga ada aplikasi khusus, ya, seperti yang tadi sudah saya bilang, ya. Lanjut, jenis software. Software komersial, ya, bertujuan untuk ada software domain public, ada shareware, rentalware, dan juga free software. Nah, ini ada pengenalan brainware. Yang pertama ada sistem analis, orang yang merancang suatu sistem. Juga ada programmer, orang yang membuat program. Ada end user, orang yang menggunakan komputer secara langsung. Nah, kayak kita ini disebutnya sebagai end user, pemakai akhir. Jadi orang yang langsung menggunakan komputer. Sistem analis ini orang yang merancang suatu sistem. Dia merancang apa? Nanti kalau sudah membuat desainnya, sudah merancang desainnya, nanti akan diberikan oleh programmer. Programmer ini akan membuat program sesuai rancangan yang sudah dibuat oleh sistem analis, ya. Di sini ada hubungan software dengan hardware, ya. Ada software aplikasi, software bahasa, sistem operasi, BIOS, ya. Ini termasuk dalam di sini ada hardware. Pengolahan database ada field, record, file, dan database. Field ini merupakan item terkecil dari suatu database. Bu, bagaimana Bu cara membedakannya antara field, record, file, dan juga database? Ini kelas 2EA berapa nih? 2EA 27. 27. Ya? 2EA 27. Jadi field-nya itu adalah nama mahasiswa di kelas 2EA 27. Misalkan
Misalkan saya nggak hafal ya. Misalkan ada dari A, B, C, D, E sampai Z nama-namanya. Lalu recordnya itu dihitung. Misalkan kelas 2A 27 ada 38 mahasiswa gitu ya. Jadi fieldnya tadi nama mahasiswanya dari A sampai Z. Recordnya ini jumlah semua field ada berapa ya. Misalkan saya bilang tolong bikin di Word nama-nama mahasiswa kelas ini. Dibikinlah nama-namanya, fieldnya ketahuan namanya dari A sampai Z. Recordnya ketahuan berapa jumlahnya. Lalu pada saat di Word itu filenya dikasih nama mahasiswa. Database ini sebagai lemarinya atau sebagai foldernya ya. Foldernya itu 2EA27. Nah, di folder 2EA27 itu bisa menampung beberapa file. Baik itu file dalam bentuk Word ya, baik file dalam bentuk Excel, baik file dalam bentuk PowerPoint ya. Seperti itu. Jadi harus tahu bedanya antara field, record, file, dan juga database. Nah, ini pengertiannya ya. Tadi saya sudah sebutkan bedanya. Ini ada komunikasi dan jaringan komputer. 3 buah elemen untuk komunikasi data. Yang pertama ada sumber, yang kedua ada media transmisi, yang ketiga ada penerima. Transmisi data, ada media transmisi, ada kapasitas channel transmisi, ada tipe channel transmisi, ada kode transmisi, ada mode transmisi. Ya. Protokol itu suatu standarisasi aturan atau bahasa sehingga alat yang terhubung dapat saling berkomunikasi. Nah, ini contoh dari hardware komunikasi data, ada modem, multiplexer, konsentrator, dan communication processor. Ini ada topologi jaringan ya. Jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih node atau titik yang dihubungkan dengan jalur transmisi atau link yang membentuk suatu sistem. Nah, ini termasuk ke dalam topologi jaringan. Ada yang jaringan star network ya, berbentuk bintang. Semua komunikasi ditangani dan diatur langsung oleh central node. Ada hierarchical tree network, berbentuk seperti pohon bercabang. Central node biasanya berupa large computer atau mainframe komputer ya. Nah, ini ada ring network, gabungan bentuk loop dan bus network. Lalu di sini bus network ya, seperti yang di bawah, menghubungkan beberapa node dalam jalur data atau bus. Tidak ada central node. Yang berikutnya ada loop network ya. Hubungan antar node secara serial dalam suatu lingkaran tertutup. Tidak ada central node. Semua komputer statusnya sama. Lalu ada web network. Setiap node dapat berhubungan dengan node lainnya melalui beberapa link. Nah, seperti ini ya. Macam-macam network, ada jaringan lokal, ada jaringan luas, ada teleprocessing system, dan juga ada client server system. Resource sharing system, distribute data processing system, ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri untuk yang private branch exchange. Ini contoh dari gambar lokal area network ya, di mana terdapat satu server yang dijadikan servernya atau CPU-nya. Servernya ini memiliki database ya, database penyimpanan. Nah, ini terhubung ke dalam 4 komputer ya untuk contohnya. Nah, 4 komputer ini terhubung dalam satu server dan juga printer. Jadi misalkan komputer 1, 2, 3, 4 ingin
mencetak gitu, yang ingin ngeprint, dia akan masuk dulu filenya, datanya ke server, akan diolah dulu, mana nih yang duluan gitu ya, first in first out. Nah, nanti kalau misalkan komputer 2 yang duluan, berarti komputer 2 filenya akan langsung di print. Ya, seperti itu. Jadi yang memproses semuanya si server. Untuk wide area network atau WAN, jaringan komputer yang melibatkan beberapa node yang terpisah jauh dan dihubungkan dengan link berupa jalur telepon khusus, satelit, atau dengan kabel optik. Ada value added network, jaringan komputer yang dibuat oleh sebuah perusahaan jasa jaringan komersial dan menjualnya. Ini ada teleprocessing system. Ini ada client server system ya. Dan ada resource sharing system. Bisa dibaca sendiri ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, siapa tadi yang terakhir? Berlian, Ibu Berlian hadir. Ada lagi yang belum di absen? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya punya tugas yang akan dikirimkan ke email saya ya. Tolong tugasnya dikirim ke email. Yang nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang teknologi? Apa yang kalian ketahui tentang teknologi sistem komputer? Apa yang kalian ketahui tentang teknologi sistem komputer dan telekomunikasi? Apa yang kalian ketahui tentang teknologi sistem komputer dan telekomunikasi? Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan sistem komputer dan sebutkan elemennya. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem komputer dan sebutkan elemennya. Udah? Nomor apa yang dimaksud dengan alat input? Apa yang dimaksud dengan alat input? Alat pemroses dan alat output. Serta berikan masing-masing contohnya. Apa yang dimaksud dengan alat input, alat pemroses, dan alat output, serta berikan masing-masing contohnya. Tugasnya kalian tulis di kertas, ya. Lalu kirimkan filenya dalam bentuk PDF ke email saya. Emailnya saya kirim di message ya. Ertifauza. Nah, itu emailnya saya kirim di message.
subjeknya nah itu subjeknya. Saya tunggu sampai jam 5 ya untuk tugasnya ke email saya ya. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan saya bisa masuk kelas luring berarti ya. Kalau ada kendala ya saya kabari lagi di grup. Maksudnya kendala tuh kalau ada bentrok dengan kuliah saya ya. Oke, terima kasih untuk 2A27. Minggu depan saya kabari lagi apakah saya bisa ngajar ke J3. Kalau tidak ada bentrok kuliah saya bisa ngajar. Kalau ada bentrok saya akan kabari lagi di grup. Oke ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.